Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Win Kurniawan. Saya berasal dari Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Batam. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Fakultas Ilmu Hukum di salah satu universitas di Kepulauan Riau, yaitu Universitas Riau Kepulauan. Pada video kali ini saya akan memberikan pendapat saya yang saya cari dari beberapa sumber terkait apa itu paralegal sesuai dengan tugas yang diberikan oleh sekolah paralegal. Yang pertama, apa dan siapa itu paralegal? Paralegal adalah seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun dia bukan seorang pengacara, dan dia bekerja di bawah bimbingan seorang pengacara atau yang dinilai mampu mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya. Lalu fungsi daripada paralegal yaitu untuk membantu masyarakat yang bermasalah hukum dan hanya boleh masuk dalam ranah non-litigasi, yakni berupa seperti pelayanan hukum, konsultasi, negosiasi, mediasi, bantuan hukum, dan bahkan pendampingan terhadap korban yang sangat diperlukan. Tugas dari paralegal biasanya yaitu meliputi penyiapan dokumen hukum, penelitian, admin, memberikan penawaran kepada klien, mewawancarai klien, mewawancarai saksi, dan memberikan informasi hukum terhadap klien, dan pergi ke pengadilan dan menangani banyak kasus klien. Di salah satu sumber mengatakan ini yaitu kesempatan daripada jurusan lulusan daripada ilmu hukum yang pastinya yang ditekuni oleh salah satu mahasiswa hukum ataupun di seluruh Indonesia yang mengambil jurusan hukum. Jurusan yang bisa diambil beberapa posisi yang bagi lulusan sarjana yang dapat ditekuni dalam merintis karir di suatu kantor hukum, sebut saya seperti partner, asosiasi, konsultasi, dan termasuk posisi paralegal yang kita bahas kali ini. Lantas apa yang dimaksud dengan posisi paralegal itu? Dalam pasal 1 angka 5 Permenkumham nomor 3 tahun 2022 tentang paralegal dalam memberikan bantuan hukum mendefinisikan paralegal sebagai setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri menampingi penerima bantuan hukum di pengadilan. Dalam penjelasan kali ini, pada dasarnya seringkali terdapat perbedaan kebijakan antara posisi paralegal di dalam kantor hukum. Dalam hal ini, paralegal sendiri memiliki keunikan di mana bagi paralegal di samping menjalankan tugasnya serta menyiapkan administrasi dokumen, hukum, dan lain sebagainya, mereka juga mendapat kesempatan belajar dari jajaran asosiasi. Posisi paralegal adalah hal yang penting. Keberadaannya sebagai supporting system yang tidak dapat dipisahkan dengan partner ataupun asosiasi lainnya. Ia mengaku cukup selektif dalam memilih paralegal yang hendak bergabung dengan berbagai asosiasi. Dalam pasal 3 ayat 1 Permenkumham nomor 3 tahun 2022 menggariskan bahwa paralegal memiliki hak untuk mendapatkan peningkatan kapasitas terkait pemberi bantuan hukum serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan dalam menjalankan pemberian bantuan hukum. Ayat 2-nya menyebutkan kewajiban paralegal melaksanakan bantuan hukum dan pelayanan hukum berdasarkan penugasan dari pemberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar layanan bantuan hukum. Dalam video kali ini mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, yaitu basic daripada paralegal sesuai dengan tugas dan arahan yang diberikan dari sekolah paralegal. Untuk itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.